A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ekonomi Islam. Saya dari program studi Ekonomi Syariah dengan NIM 2514120124. Di sini saya ingin menuntaskan ulangan akhir semester, yaitu tugas terakhir saya di semester 1 dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya mendapatkan tokoh yang bernama Pak Dawam Raharjo. Kita lanjut ke biografi beliau ini. Biografi dari Pak Dawam Raharjo lahir di Surakarta, yaitu di kota Solo, tepatnya di Jawa Tengah. Beliau lahir pada tanggal 20 April 1942. Ia dikenal sebagai salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer. Dawam berkiprah sebagai ekonom, akademisi, dan intelektual publik yang aktif menyuarakan gagasan Islam dalam konteks sosial dan kebangsaan. Sejak awal perjalanan intelektualnya, Pak Dawam tidak hanya berkutat di dunia kampus, tetapi juga terlibat langsung dalam diskusi publik, penulisan ilmiah, serta pengembangan wacana Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang konsisten melihat Islam bukan hanya sebagai ajaran ibadah ritual, tetapi juga sebagai ajaran yang memiliki tanggung jawab sosial. Dalam berbagai tulisan dan pemikirannya, Pak Dawam menekankan bahwa Islam harus hadir untuk menjawab persoalan nyata masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan. Dari latar belakang kehidupan dan pengalaman inilah terbentuk ciri khas pemikiran Pak Dawam Raharjo yang menempatkan Islam sebagai kekuatan moral dan sosial dalam kehidupan modern. Setelah biografinya sedikit mungkin singkat, kita lanjut ke latar belakang dan sosial dari Pak Dawam Raharjo. Pak Dawam Raharjo memiliki latar belakang berpendidikan di bidang ekonomi dan ilmu sosial. Pendidikan ini sangat berpengaruh dalam membentuk cara berpikirnya, terutama dalam memahami persoalan umat dan masyarakat. Dengan kebekal ilmu ekonomi, Pak Dawam melihat bahwa banyak masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang tidak adil. Selain faktor pendidikan, lingkungan sosial tempat Pak Dawam hidup juga sangat mempengaruhi pemikirannya. Ia tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi agama, budaya, maupun kondisi sosial ekonomi. Pengalaman melihat langsung realitas sosial tersebut membuat Pak Dawam meyakini bahwa Islam tidak boleh dipahami secara kaku dan tekstual saja, tetapi juga harus dikontekstualisasikan agar mampu menjawab tantangan zaman. Kita lanjut ke karya dan aktivitas intelektualnya dari Pak Dawam ini. Sebagai seorang intelektual Muslim, Pak Dawam Raharjo sangat produktif dalam menulis dan berdiskusi. Ia menulis berbagai buku, artikel ilmiah, dan esai yang membahas topik Islam, ekonomi, keadilan sosial, serta transformasi masyarakat. Tulisan-tulisannya banyak dimuat dalam jurnal ilmiah maupun media massa, sehingga pemikirannya dapat diakses oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Selain menulis, Pak Dawam juga aktif dalam forum diskusi, seminar, dan dialog publik. Melalui aktivitas intelektual ini, ia berusaha menyampaikan gagasan Islam yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Pak Dawam tidak hanya mengkritik kondisi sosial yang ada, tetapi juga mendorong umat Islam untuk berpikir lebih terbuka dan solutif dalam menghadapi persoalan zaman. Kita lanjut ke pandangan Pak Dawam Raharjo tentang Islam. Menurut Pak Dawam Raharjo,
Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai agama yang mengatur hubungan dengan Tuhan melalui ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain semacamnya. Jadi Islam nggak boleh kita pandang cuman sekedar di luarnya aja. Kita harus lebih mendalami lagi apa itu Islam dan seterusnya. Lebih mendalami lagi. Islam juga merupakan agama sosial yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam seharusnya tercermin dalam sikap sosial, kebijakan publik, serta cara umat Islam memperlakukan sesama kita. Padawam menekankan bahwa esensi keberagaman tidak hanya terletak pada kepatuhan ritual, tetapi juga pada kepedulian terhadap masalah sosial. Islam menurutnya Padawam harus hadir sebagai kekuatan moral yang mendorong keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan. Pandangan ini membuat Islam terasa lebih membumi, lebih naik gitu, dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Kita lanjut ke Islam dan keadilan sosial menurut Padawam. Keadilan sosial merupakan salah satu fokus utama dalam pemikiran Padawam Raharjo. Jadi fokus utama pemikiran Padawam Raharjo ini keadilan sosial. Ia berpandang bahwa Islam secara tegas berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah dan tertindas. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan struktural bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga merupakan persoalan moral dan keagamaan. Menurut Padawam, sistem ekonomi yang membiarkan sebagian kecil orang yang menguasai kekayaan, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi seharusnya diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Itu tadi pandangan menurut Islam dan keadilan sosial, pandangan dari Padawam Raharjo. Kita lanjut ke pluralisme dan kontekstualisasi Islam. Padawam Raharjo memandang bahwa Islam perlu dipahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai agama, budaya, dan latar belakang sosial, sehingga pendekatan keagamaan yang kaku berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, Padawam mendorong sikap dialog, toleransi, dan keterbukaan antar umat beragama. Menurutnya, nilai pluralisme tidak bertentangan dengan Islam, justru sejalan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Dengan pendekatan ini, Islam dapat berperan sebagai kekuatan pemersatu yang menjaga harmoni sosial tanpa kehilangan identitas keislamannya. Itu pluralisme dan kontekstualisasi Islam menurut Padawam Raharjo. Kita lanjut ke kontribusi pemikiran di era modern. Pemikiran Padawam Raharjo memberikan kontribusi besar dalam membentuk wajah Islam moderat di Indonesia. Gagasannya banyak memengaruhi diskusi akademik dan wacana publik mengenai hubungan Islam dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Hingga saat ini, pemikiran Padawam masih relevan dan sering dijadikan rujukan dalam kajian Islam kontemporer. Kontribusinya membantu umat Islam memahami bahwa ajaran Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman, selama tetap berpegang pada nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan.
Baik, kita lanjut ke analisis kritis. Mungkin suara saya kurang kedengaran, maaf Bu, soalnya lagi hujan. Lanjut ke analisis kritis menurut pandangan saya. Pemikiran Padawan Raharjo ini memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Pendekatannya yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan membuat Islam terasa lebih hidup dan dekat dengan realitas masyarakat. Namun, pemikiran ini juga perlu disikapi secara kritis, secara mendalam gitu. Keterbukaan dan kontekstualisasi memang penting, tetapi tidak boleh membuat ajaran Islam kehilangan arah. Oleh karena itu, pemikiran Padawan Raharjo sebaiknya dipahami sebagai upaya memperkaya cara pandang Islam, bukan menggantikan prinsip-prinsip dasarnya. Itu secara analisis kritis saya, menurut pandangan saya. Di situ kita lanjut ke latar belakang pemikirannya Padawan Raharjo ini. Dari mana sih Padawan Raharjo bisa dapat pemikiran kayak gini? Pemikiran apa yang seperti itu? Pemikiran Padawan Raharjo dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai akademisi dan ekonom yang akrab dengan persoalan sosial. Pengalaman melihat ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial membuatnya merasa bahwa Islam tidak boleh bersikap pasif terhadap realitas tersebut. Selain itu, kondisi sosial dan politik Indonesia juga turut membentuk cara berpikirnya. Padawan melihat perlunya pemikiran Islam yang responsif dan adaptif agar mampu menjawab tantangan pertanyaan zaman seperti sekarang tanpa kehilangan nilai-nilai dari Islam tersebut, nilai-nilai dasarnya. Setelah dari analisis saya, terus latar belakang pemikiran Padawan Raharjo, kita lanjut ke catatan kritis menurut ajaran Islam. Meskipun pemikiran Padawan Raharjo memiliki banyak sisi positif, menurut saya perlu ada batasan yang jelas mengontekstualisasikan Islam. Al-Quran dan Sunnah harus tetap menjadi landasan utama dalam memahami ajaran Islam. Walaupun memiliki pemikiran yang banyak gitu, kita baca buku yang banyak, dapat ilmu yang banyak, tetap aja gitu, kayak Al-Quran dan Sunnah harus menjadi landasan utamanya buat buat ekonomi ke depannya. Keterbukaan pemikiran perlu diimbangi dengan keteguhan akidah agar Islam tetap memiliki identitas yang kuat. Dengan keseimbangan antara teks dan konteks, dan Islam dapat terus relevan tanpa kehilangan jati dirinya. Itu catatan kritis menurut ajaran Islam. Ini catatan menurut saya. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pemikiran Padawan Raharjo ini. Sebagai kesimpulan, Padawan Raharjo merupakan tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam isu keadilan sosial, kemanusiaan, dan pluralisme. Pemikirannya mendorong umat Islam untuk lebih peka terhadap realitas sosial dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Namun, pemikiran tersebut tetap perlu dikritisi agar selalu sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dengan demikian, pemikiran Islam dapat berkembang secara sehat dan relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini saya akan menampilkan daftar pustaka yang saya dapat dari
pemikiran Padawa Raharjo. Nah, yang pertama itu ada dari jurnal Raharjo Dawam 1995, Islam dan yang berjudul Islam dan Transformasi Sosial. Saya mendapatkan dari Ulumul Quran. Itu dapat dari Universitas Jakarta. Terus yang kedua itu Raharjo Dawam pada tahun 1999, Islam, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Saya prismanya dari majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, itu dari Jakarta. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.